Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina al-Mustafa wa rasulina al-mujtaba an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kita selalu ingatkan untuk buat kita semuanya bahwasanya 3 ayat yang selalu kita awali untuk mengenal dan memperbaiki kualitas ketakwaan. Penting ya, karena dari ayat yang pertama mengajari kita bahwasanya Allah Ta'ala nyuruh kita, minta kita untuk mempertahankan keislaman kita sampai kita wafat. Siapa di antara kita yang bisa menjamin kalau kita di akhir hayat dalam keadaan Islam? Tidak ada yang bisa menjamin. Allah Ta'ala katakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqukum wal 'aqibatu littaqwa. Allah Ta'ala merintahkan kita untuk sholat dan Allah Ta'ala menjamin rizkinya. Yang dijamin sama Allah Ta'ala soal rizki, tapi soal ibadah, soal jaminan kita Islam, jaminan kita selama di akhirat, Allah Ta'ala belum menjamin itu. Urusan dunia Allah Ta'ala jamin, tapi urusan akhirat Allah Ta'ala belum jamin. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Ma uridu minkum ayyut'imun. Ya. Yang penting intinya Allah Ta'ala menjamin kita soal dunia, tapi Allah Ta'ala belum menjamin kita soal akhirat. Maka yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana kita tetap bisa dalam keadaan Islam sampai akhir hayat kita. Dan itu perjuangan. Tidak bisa tanpa perjuangan. Memperjuangkan keislaman, memperjuangkan mendapatkan hidayah dari Allah, caranya adalah dalam hidup yang kita cari apa? Ridho Allah. Iya betul sih. Ridho Allah.
Kalau nggak kenal ridho Allah, gimana cara dapat hidayahnya? Sekarang gini ya Bu ya, umpama kita ini kan lahir dalam keadaan muslim ya. Wallahu alam kalau ada yang ternyata dari lahirnya belum Islam. Tapi ya Masya Allah Ta'ala nggak adil. Yang dikasih hidayah hanya yang muslim, yang nggak muslim sama-sama hamba Allah nggak dikasih hidayah. Kan nggak mungkin. Allah Ta'ala pasti adil memberikan kepada semua hamba-Nya. Lalu bagaimana proses kita untuk bisa mendapatkan hidayah? Kita sebagai muslim dapat, dan yang tidak muslim pun juga berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita menjalani kehidupan yang kita cari adalah kebaikan. Kebaikan atau kebenaran. Bukan mencari pembenaran, bukan mencari sekedar pembaikan untuk diri kita. Kebayang ya maksudnya ya? Kalau mencari pembenaran itu kita kita condong terhadap sesuatu, kemudian kita cari bagaimana membenarkan apa yang kita inginkan. Itu namanya pembenaran. Tapi kalau mencari kebenaran, kita cari kebenarannya, kemudian kita yakini, kita ikuti, kita condong terhadap itu. Itu mencari kebenaran. Kalau kita di dalam hidup yang kita cari adalah kebenaran, kebenaran itu nanti otomatis banyak hal-hal yang kadang gak sesuai dengan jalan hidup atau pilihan kita. Tapi ketika yang kita cari adalah kebenaran, maka kita akan meninggalkan semua yang menjadi nafsu kita, dan kita beralih untuk memilih yang benar. Maka kalau itu yang kita cari kebenaran, maka Allah Ta'ala akan memberikan kita hidayahnya. Allah Ta'ala katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam urusan Allah itu otomatis kebenaran, maka Allah Ta'ala akan berikan hidayahnya. Ada kisah Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk menguatkan Islam di antara dua orang. Ini contoh jelas. Siapa dua orang tersebut? Yang satu Umar bin Khattab, yang satu siapa satunya? Siapa yang satu? Masnya Umar. Khadijah. Kata Nabi, Allahumma a'izza hadzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini. Waktu itu memang dalam keadaan yang sulit ya. Islam itu menjalankan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah sholat di samping bukit. Itu ketahuan sama orang kafir Quraisy, hanya berantem. Gara-gara mau sholat aja sulit. Jadi betul-betul dalam Islam itu dalam keadaan ditindas, dihinakan. Sulit kehidupannya. Maka Nabi berdoa dengan kekuatan Quraisy ketika itu ada pada dua orang. Namanya sama-sama Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu namanya Amr bin Hisam. Siapa Amr bin Hisam? Amr bin Hisam itu yang kita kenal sebagai Abu Jahal. Ya, dua orang ini sama-sama. Wah, siapa yang paling jahat sekarang siapa kira-kira? Ya, siapa lagi? Kok mau asal pun gak ya? Itu sama-sama jahat. Abu Jahal jahat. Jahatnya itu siapa yang masuk Islam akan ditindas sama Abu Jahal. Bahkan yang kita kenal mujahidah pertama, orang yang gugur di dalam Islam pertama siapa? Siapa perempuan pertama yang gugur di Islam? Sumayyah. Pintar, Masya Allah. Dapat apa buat dia? Kita doakan, Masya Allah.
apa kok dapat? Apa tadi? Sumayyah. Yang bunuh Sumayyah itu Abu Jahal. Yang bunuh suaminya Sumayyah yang namanya Yasir, Abu Jahal. Wah, sadis. Umar juga nggak kalah sadisnya. Kata Umar mempunyai kebijakan. Gini aja, setiap keluarga ngelihat keluarganya masing-masing. Kalau ada yang masuk Islam, maka petinggi kaumnya lah yang bertanggung jawab pada keluarganya yang masuk Islam. Sama-sama sadis. Tapi ternyata dengan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta kepada Allah untuk diberikan salah satu dari dua orang ini untuk mendapatkan hidayah, Allah Ta'ala pilih siapa? Umar bin Khattab. Maka bisa kita ambil pelajaran, kenapa sih kok Allah Ta'ala milih Umar? Kenapa nggak milih Abu Jahal? Itu kan jadi pelajarannya. Kalau ada yang ditanya gitu terus jawabannya ya qadarullah, ya betul. Memang takdirnya Allah Ta'ala, ya emang pilihannya Allah. Tapi kan ya nggak mungkin Allah Ta'ala memberikan keputusan kemudian kita nggak bisa mempelajarinya. Pelajarannya apa? Ternyata beda niatnya atau cara pandang kesadisan antara Abu Jahal dan Umar itu berbeda. Yang Abu Jahal melakukan itu karena rasa hasadnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Kenapa pemimpin yang dipilih sama Allah Ta'ala dari Bani Hashim? Kenapa nggak dari kaum saya? Padahal saya ini petingginya Quraisy. Jadi atas dasar karena beda suku, maka Abu Jahal melakukan kezaliman tersebut. Maka Abu Jahal melakukan itu karena hasad. Kalau Umar melakukan itu karena kebijakan. Karena emang Umar memilih untuk kebenarannya seperti itu. Kenapa? Karena Umar melihat dengan adanya Islam seakan-akan memisahkan antara orang tua dan anak, memisahkan antara suami dan istri, memisahkan antara saudara satu dengan yang lainnya. Seakan-akan terjadi konflik ketika salah satu keluarganya ada yang masuk Islam. Sehingga Umar gak suka adanya Islam supaya mereka rukun. Paham ya? Maka salah satu buktinya adalah Umar itu sampai pernah melakukan, Masya Allah orangnya bijak luar biasa. Sampai Umar itu menganggap gini, ini kalau seperti ini terus Quraisy lama-lama akan rusak tatanannya seperti biasanya. Maka ujungnya adalah Muhammad. Maka Muhammad harus saya bunuh. Ketika Muhammad setelah saya bunuh, otomatis keluarganya Muhammad gak terima. Maka saya akan menyerahkan diri untuk dibunuh oleh keluarga Bani Hashim, sehingga kota Mekah kembali sedia kala. Gak apa-apa, saya mati demi masyarakat Quraisy kembali seperti dulu. Bijak gak? Bijak yang dilakukan Umar. Maka ketika Umar mencari kebenaran, itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Jadi gitu, supaya kita mendapatkan hidayah adalah mencari kebenaran. Kisah lagi antara Salman Al-Farisi sama Abu Thalib. Sampai di dalam kitabnya Ibnul Qayyim itu seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan tentang kisahnya Salman dan Abu Thalib. Salman Al-Farisi itu dari jauh, dari Faris itu mana? Dari Persia. Persia itu kalau sekarang Irak, Iran, Rusia, terus yang tan itu ya, Pakistan, Kazakhstan. Itulah keluarganya Habib Nurmagomedov gitu. Gak tahu jenengan? Gak tahu. Tahunya siapa? Gigi. Siapa Gigi? Pokoknya itulah ya Bu ya. Itu dari jauh. Abu Thalib pamannya Nabi. Tapi Allah Ta'ala memberikan hidayah pada Salman yang jauh. Allah Ta'ala nggak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Bukan tanpa alasan Allah Ta'ala membagi dan membedakan hidayah kepada satu dengan yang lain. Bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Apa alasannya? Salman Al-Farisi, Salman itu
Orang Persia, bukan orang sembarangan. Ayahnya itu pemegang api abadinya orang Persia yang menjadi sesembahannya. Jadi Salman itu dari kecil sama ayahnya dikasih tugas untuk mengumpulkan kayu terus menyalakan api abadinya untuk diibadahi. Jadi tugasnya itu mulia luar biasa. Dan anaknya para petinggi, anaknya orang tinggi, orang atas. Tapi Salman meninggalkan itu semuanya untuk mencari kebenaran tentang Tuhan. Maka Allah Ta'ala berikan hidayah. Abu Thalib membela Nabi sama sekali bukan karena Islam, karena membela dia adalah keponakannya. Kebayang ya? Maka supaya kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah, caranya adalah cari kebenaran. Meskipun kita belum tahu ilmunya, yang penting kita sudah punya hati nurani. Kemudian yang kita cari adalah mana yang baik, mana yang benar, mana yang bijak untuk sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian kita tambah dengan ilmu. Maka insya Allah dengan kita berharap hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala jaga keislaman kita sampai akhir hayat kita. Maka orang-orang kafir pun kalau dia mencari kebenaran dalam hidayahnya, insya Allah Allah Ta'ala pasti memberikan hidayah. Tapi kalau muslim gak mencari kebenaran, belum tentu selamat di hidupnya, bahkan akhir hayatnya. Wallahu a'lam. Itu ya. Maka insya Allah dari nasihat yang pertama tentang istiqomah dalam keislaman, semoga Allah Ta'ala jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nasihat yang kedua dari ketakwaan itu ya, yang kita baca tadi surat An-Nisa, itu mengajarkan kita tentang takwa itu mengikat tali silaturahim kita di antara saudara. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Rahim, ya, rahimnya para ibu. Gak ada manusia hidup keluar tanpa dari rahim seorang ibu. Kenapa dinamakan rahim? Karena ada rahmatnya di situ. Mana ada ibu yang gak punya rahmat terhadap anaknya, kecuali kecuali telah hilang akal sehatnya. Kadang kita lihat saya juga heran itu ya Bu ya. Kadang di berita itu ada anak SMA, alhamdulillah, tahu-tahu segampang itu, perutnya nggak kelihatan ketika sekolah, mendadak tahu-tahu lahir anaknya. Dilahirkan di kamar mandi, dilahirkan di jalan, dibuang di selokan anaknya. Padahal saya melihat istri itu melahirkan 3 kali, nggak ada yang seringan itu kayaknya. Ya. Jenengan yang punya anak betulan itu, maksudnya yang dari proses yang baik. Anak bohongan itu gimana itu? Kayaknya semua prosesnya itu penuh dengan perjuangan dia. Tapi kok bisa anak-anak yang tahu-tahu semudah itu gitu. Kadang kan nggak ngiri jenengan, kok bisa ya, kok gampang itu. Ternyata ada yang membahas. Ada di komenan itu ya menarik juga. Katanya yang halal itu perlu perjuangan karena hasilnya adalah kebahagiaan. Tapi ketika dihasilkan dari yang gak baik, bisa jadi Allah Ta'ala hilangkan rasa perjuangannya, sehingga ketika melahirkan juga gak ada ikatan sama sekali, terasa sangat mudah gitu aja. Maka kalau kita tahu bahwasanya kita dari rahim yang sama, artinya ya semuanya dari rahimnya Bunda Hawa, maka artinya kita semuanya sebagai umat muslim ini adalah saudara dan memiliki tali silaturahim yang baik. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama marilah kita haturkan salawat kita dan salam kita kepada Allah,
Yang pertama, marilah kita haturkan rasa syukur kita dan segenap pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah masih berikan kita kesempatan untuk bisa mengkaji bersama. Dan ini kemungkinan ini kajian perdana di masjid. Apa sebelumnya sudah? Ini kalau segini semuanya terus masuk rumahnya Bu Nur, cukup nggak? Ini semuanya masuk. Ya, berarti doanya gimana? Semoga rumahnya Bu Nur diperluas. Amin ya rabbal alamin. Dilapangkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Dibeli rumah tetangganya. Bisa beli rumah samping. Jangan-jangan ada di sini rumah samping. Ini sama tadi ditunjukkan di sini, Ustaz. Oh iya. Saya berdoa supaya punya rumah sendiri untuk tempat kajian, tapi Allah menunjukkan di sini. Iya. Tapi ini kan proses perjalanan, ya. Insya Allah. Di masjid bagus, di rumah juga bagus. Tapi saya nggak tahu, condong di rumah juga penting karena kita banyak ngaji di masjid tapi lupa ngaji di rumah sendiri kadang. Maka kalau ngaji di rumah itu ya kadang kita memberikan berharap untuk memberikan keberkahan lah untuk rumah tersebut sehingga rumahnya hidup. Tapi nggak apa-apa, ini pilihan dan ini mungkin bagian dari jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, semoga dengan masjid ini ketika ada ruang kosong berarti Allah taala akan pantaskan untuk dilebihkan lagi jamaahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang kedua, marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini atas izin Allah kita mengkaji selanjutnya tentang salah satu tanggung jawab sebagai seorang muslimah. Judulnya adalah ketika muslimah menghias diri dengan zikir dan busana dan pakaian. Yang pertama, seorang muslimah itu harus menghias dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu Allah Ta'ala perintahkan sebetulnya bukan hanya kepada muslim, kepada seorang muslim juga, laki, perempuan, tua, muda, kaya, cukupan. Gak enak ngomong kaya atau gak kaya, yang nganggur atau pekerja, yang punya bisnis atau karyawan, semuanya Allah Ta'ala perintahkan untuk berzikir kepada Allah. Ayatnya apa? Surat An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103. Di situ Allah Ta'ala mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Setelah kalian melaksanakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Ya, jadi kalau sholat selesai, bukan langsung buka HP, bukan langsung mencolot ngambil sutil, bukan yang lain, tapi berzikir kepada Allah. Lah Ustaz, kalau habis sholat terus saya zikir, terus gimana? Tempe saya nanti gosong. Nanti bagaimana? Pintu rumah ada yang ngetok, nggak ada yang buka. Nanti bagaimana? Sepeda motor saya harus diteduhkan karena hujan. Banyak alasan lah. Intinya setelah sholat itu kadang ada aktivitas darurat yang harus kita lakukan. Yang penting pertama, jangan pernah tinggalkan setelah sholat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya tadi, fadhkurullah. Kalimat fa artinya setelah sholat langsung zikir. Apa zikirnya? Pertama adalah istighfar. Jadi habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung astaghfirullah.
astagfirullah, istighfar. Intinya itu ya, istighfar nanti ditambah dengan zikir-zikir yang lain, insyaallah jenengan hafal. Tapi terus bagaimana tadi kalau ada darurat? Terus gimana? Kapan zikir kita? Kapan zikirnya? Kalau pas habis sholat terus tempe kita takut gosong, terus kapan zikirnya? Apa tetap zikir? Tempe kita serahkan kepada Allah. Yang penting zikir dulu. Nanti suaminya ngomel, gaya tempe gosong, saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Allah Ta'ala itu maha adil, tahu tentang keadaan kita. Tempe digosong. Cek. Jadi mati. Gimana Allah Ta'ala kasih solusi? Allah Ta'ala tahu kalau jenengan semua itu repotan, tahu kalau kita semuanya itu kadang usil sama hal yang lain yang kadang tidak terlalu penting padahal. Kata Allah Ta'ala apa? Fadhkurullaha katsiran, tetap berzikir dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Yang habis sholat harus berdiri untuk melakukan sesuatu, kata Allah Ta'ala, ya sudah, zikirlah dengan keadaan berdiri. Ya tapi ya istighfarnya duduklah, masuk kebatan tenang. Jadi habis assalamualaikum, istighfar dulu sedikit aja 3 kali, langsung berdiri, lanjutkan zikirnya, jangan berhenti. Berdiri sambil nyutil ya sambil zikir, sambil buka pintu ya sambil zikir, ngelanjutkan aktivitas yang tadi belum kita selesaikan juga sambil zikir. Kecuali satu yang nggak boleh zikir, apa? Nyewoi anaknya di kamar, ya, mandi itu nggak boleh zikir otomatis. Berdiri zikir. Kalau sambil duduk ya zikirlah dengan duduk. Kalau kita mendadak ngantuk ya zikir dengan tidur. Dari kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fadhkurullah, artinya berzikirlah kepada Allah siapapun kamu. Ya. Ini menunjukkan kepada keumuman siapa saja, setiap muslim harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Ta'ala mengatakan fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Barang siapa yang telah menunaikan sholat, fantashiru fil ard, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini. Ini sebetulnya menunjukkan pada sholat Jumat. Karena orang-orang sebelum sholat Jumat Allah Ta'ala wajibkan untuk sholat. Yang dia telah melakukan aktivitas dunia, kembalilah untuk sholat. Setelah sholat boleh kita melakukan aktivitas lain urusan dunia. Tapi haraplah terhadap urusan dunia itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabtagu min fadlillah wadhkurullaha, dan tetap berzikir kepada Allah. Zikir sama Allah Ta'ala gak boleh lupa, meskipun ngurusi dunia tetap zikir. Karena dengan berzikir kita kepada Allah, Allah Ta'ala akan menjaga kita dari urusan-urusan dunia, dari urusan-urusan dunia yang menyeleweng, kemudian menuntun kita dan menjaga kita supaya selamat dari hal-hal dunia yang menyia-nyiakan kehidupan kita. Ya, sambil kerja sambil zikir, sambil buka online-nya sambil zikir. Dulu saya pernah jual obat herbal. Kemudian saya beli ke yang punya cetakan kapsul untuk masukkan bubuk ke kapsul. Kata dia,
Kata orangnya itu, Mas, jualan itu satu kuncinya. Kalau kayak jenengan masukkan kapsul, masukkan bubuk di kapsul itu, coba sambil zikir setiap kapsul yang dicetak. Sambil zikir, subhanallah, subhanallah. Karena intinya usaha itu nanti di situ hasilnya. Keberkahannya akan di situ. Kita sudah pernah mendengar, mungkin sebagian dari kita, bagaimana ada seseorang yang dia berharap ketemu Imam Ahmad, seorang imam yang besar, yang sulit diketemui. Ternyata Allah Ta'ala takdirkan Imam Ahmad datang untuknya. Pernah dengarnya dengar? Karena apa itu? Apa amalannya? Istighfar saat apa? Sambil ngaduk roti, sambil kerja juga istighfar. Karena disitulah nanti letaknya keimanan yang sesungguhnya bagi seorang hamba. Ngurusi dunia dengan berzikir. Berzikir itu gampang, diucapkan ringan. Sekarang coba jenengan bilang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kira-kira yang keberatan tadi ketika ngomong saya ada? Sulit saat ngomong subhanallah ada? Kalau ada yang bilang gitu berarti nyawanya sudah dikerongkokin. Ya karena orang ketika sudah nazak itu sulit untuk melakukan itu. Diucapkan gampang, tapi adakah kita yang bisa menjamin untuk bisa mengucapkan subhanallah setiap hari sampai lisan kita selalu basah dengan itu? Maka beratnya itu ketika zikir itu harus istiqomah. Apalagi dengan kerja. Kalau ibadah di masjid, zikir kepada Allah insya Allah mudah, karena itu udah kebiasaan. Setelah sholat kita zikir insya Allah mudah. Tapi ketika kita bekerja kemudian dibantu dengan berzikir, maka disitulah letak keajaiban dan keistimewaan zikir tersebut. Maka para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, latih, upayakan kita bisa berzikir tidak hanya setelah sholat, tapi ketika kita bekerja urusan dunia pun juga berzikir kepada Allah. Dari dua ayat itu kesimpulannya adalah ayat pertama mengajarkan kita zikir saat ibadah. Ayat yang kedua mengajarkan kita untuk zikir juga ketika mengurusi urusan dunia. Dunia itu ya urusan kerjaan kita, urusan aktivitas kita sehari-hari, itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Salah satu kisah juga tentang zikir antara, jadi gini Bu, pernah di zaman Nabi itu ada namanya Ahlu Sufa. Ahlu Sufa itu orang-orang yang tidak mampu, kemudian dia tinggal di masjid Nabi SAW. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Kemudian mereka itu, para fuqara itu datang kepada Nabi. Mereka bilang, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dudur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa mendapatkan pahalanya, mendapatkan keutamaan, mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala, pahala yang luar biasa. Bagaimana itu? Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Mereka itu sholat ya Nabi, seperti kita juga sholat. Sama-sama kita berarti, sama-sama dapat pahala sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kita juga puasa, berarti kita sama-sama dapat pahala puasa. Walahum fudulu amwal yatasaddaquna wa nahnu laisa lana mal natasaddaqu bihi. Tapi mereka itu punya harta, bisa sedekah, sedangkan kita nggak punya harta, nggak bisa sedekah. Lihat, jadi orientasi punya harta itu lihat seperti itu loh. Bukan soal banyak harta, tapi pengen punya banyak harta untuk bermanfaat. Maka bagaimana Ahlu Sufa itu pengen punya harta kaya seperti mereka. Tapi untuk apa? Untuk bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sedikit ya, soal kita mencari rezeki. Itu orientasinya sebetulnya bukan hanya bagaimana cara kaya, bagaimana supaya mendapatkan harta halal dan banyak.
Tapi banyak yang lupa terhadap kita ketika Allah Ta'ala nggak takdirkan kaya, karena kita lupa belajar setelah kaya mau apa. Setelah kaya terus kita mau bagaimana? Apakah kita kemudian kalau sudah kaya, sudah dapat harta yang halal, kemudian kita bisa selamat dengan harta kita? Belum tentu. Bisa jadi karena Allah Ta'ala sayang sama kita, hanya kita dijaga. Nggak sampai kaya, karena kalau kaya jelas sombongnya, kalau kaya jelas pelitnya. Orang nggak punya apa-apa ya pelit, pas nggak punya apa-apa ya nggak pernah ngeluarkan, semuanya cuman angan-angan. Nanti soalnya aku kaya baru saya mau sedekah, soalnya saya kaya nanti saya pengen bawa roti. Pas sudah kaya ya nggak bawa apa-apa, datang ya lontang-luntung ijen nggak bawa apa-apa. Maka kalau yang seperti itu kadang sama Allah Ta'ala nggak Allah Ta'ala kasih, karena mungkin bisa jadi ketika kita diberikan kita malah nggak selamat dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ahli dutur ketika itu orang ahli sufa bilang mereka bisa sedekah ya Rasulullah, kita nggak bisa. Apa kata Nabi? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukannya Allah Ta'ala telah memberikan kalian apa sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Apa itu ya Nabi? Kata Nabi SAW, anna bi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa bi kulli takbiratin sadaqah. Wa bi kulli tahmidatin sadaqah. Wa bi kulli tahlilatin sadaqah. Wa amru bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Subhanallah itu sedekah, Allahu Akbar itu sedekah, Alhamdulillah itu sedekah, La ilaha illallah itu sedekah, ngajari orang yang baik itu sedekah, nahan orang untuk tidak melakukan keburukan itu sedekah. Bahkan yang paling wenteng apa? Senyum. Makanya banyak-banyak sedekah. Dikit-dikit senyum, dikit-dikit senyum. Oke, senyum aja. Pas suami ngamuk senyumin aja. Kok suami ini belai gitu ya. Coba itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para ahlu sufa. Zikir, karena di balik zikir itu ada sedekah. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu tadi menunjukkan bahwasanya zikir itu juga dilakukan oleh ahlu sufa sebagai sedekah. Dan pada akhirnya nanti ahlu sufa datang lagi ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, kemarin zikir yang diajarkan, yang buat sedekah kita, ternyata sama orang-orang kaya itu juga dipakai zikirnya. Terus gimana kita? Kata Nabi, ya sudah. Dzalikal fadlu yu'ti man yasha, yaitu karena karunia Allah Ta'ala berikan kepada setiap yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi intinya zikir itu dilakukan oleh semua kalangan muslim. Baik. Selanjutnya, apa keutamaan berzikir kepada Allah supaya menguatkan kita? Apa keutamaan zikir itu? Banyak keutamaan zikir, tidak sedikit. Banyak sekali. Tapi paling tidak kita belajar ada 5 tentang keutamaan zikir. Yang pertama, keutamaan berzikir kepada Allah adalah kita akan diingat dan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih di antara kita yang gak pengen dikenal, diingat sama orang yang kita cintai? Siapa sih kita gak pengen disebut dan diingat terhadap orang yang kita harapkan? Siapa sih yang gak pengen kita itu dikenang oleh? Kalau kepada orang saja kadang kita berharap untuk dikenang, apalagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana keadaan seseorang di akhirat kelak, ternyata Allah Ta'ala kenal kita. Alangkah indahnya ya, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dengan miliaran orang, ternyata dan kita nggak punya perlindungan kecuali perlindungan Allah ketika itu. Setiap orang itu bingung karpe dewi. Bahkan kata Nabi di padang mahsyar itu, maaf,
Semua orang itu dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki dan tidak berhitan lakinya. Kemudian kata Bunda Aisyah, apa nggak malu satu sama yang lain? Kemudian melihat yang lain, apa nggak malu? Kata Nabi SAW, karena perkara ketika itu lebih dikhawatirkan daripada seseorang mengkhawatirkan auratnya sendiri. Jadi saking gentingnya, saking ngerinya, sehingga orang itu nggak mungkin sampai ingat sama yang lain, nggak mungkin. Jenengan seakrab-akrabnya sama teman di dunia, kalau sudah di padang mahsyar lali. Karena semua pikiran urusan sendiri-sendiri. Kayak kita dulu pas mau ngambil rapot itu, gue takut ini naik apa enggak ini. Oh jenengan enggak ya? Dulu ranking 1 apa enggak gitu ya mungkin ya. Kalau sampai enggak naik apa enggak, insya Allah enggak ya. Iya mungkin. Iki anakku ranking apa enggak, naik apa enggak gitu. Atau pas kita apalah ya kadang ya, itu ketika itu keadaannya seperti itu, maka semua orang itu kepikiran urusan sendiri-sendiri. Maka yang bisa menolong hanya Allah. Dan subhanallah ketika itu Allah Ta'ala mengenal kita. Dengan apa caranya? Berzikir kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Surat Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah 152. Kata Allah Ta'ala, ingatlah aku akan mengingatmu. Dan di dalam hadis dikatakan, kata Allah dalam hadis qudsi, inna inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Siapa yang mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Dan barang siapa yang dia mengingatku di halayaknya, artinya kita memperkenalkan nama Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu, kepada halayak itu, umpama kita pas kumpul, kita ingat nama Allah. Ya, sambil ada zikirnya, sambil menguatkan kalimat Allah di dalam perkumpulan kita. Kadang ada ayat yang kita sampaikan. Ya, pas temennya mau ngerasani, kita ingatkan, dia nggak dengar, tapi ada Allah Ta'ala yang dengar. Mungkin majikan kita nggak tahu, tapi Tuhannya majikan kita itu tahu apa yang kita lakukan. Nah, ketika kita mengingat Allah Ta'ala kepada yang lain, maka Allah Ta'ala juga akan mengingat kita di halayaknya, yaitu para malaikat. Maka para malaikat Allah juga akan mengenal kita semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengingat Allah, Allah Ta'ala akan memberikan perlindungannya untuk kita. Apa kata Nabi? Ana ma'a abdi haitsu ma dzakarani wa taharrakat bi syafata. Ini dalam hadis qudsi. Kata Nabi, tapi maknanya dari Allah, saya bersama hambaku, setiap hambaku mengingatku. Jadi kalau orang itu ingat Allah, zikir sama Allah, itu seakan-akan kita itu ditemani sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di saat kita terdiam, di saat kita gelisah, kadang orang itu ketika penat dengan urusannya, ketika nggak dapat solusi dari segala masalahnya, itu kadang orang itu lupa kalau ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata para ulama, alhamdulillahirabbil alamin itu bisa menyelesaikan 1000 permasalahan hidupnya dalam satu hari. Kenapa? Karena setiap masalah kalau kita kembalikan ini ada Allah Ta'ala, masalah itu semua akan mudah. Karena kita tahu yang ngasih kita masalah atau tidak, yang ngasih kita kemudahan atau tidak adalah Allah. Yang ngasih nikmat Allah, yang ngasih ujian Allah. Nabi Ibrahim sakit, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Fa'idha maridtu fahuwa yashfi. Orang yang ngasih sakit loh Allah Ta'ala, masih Allah Ta'ala gak ngasih sembuh? Jadi gak ada penyakit tanpa obat, itu gak ada. Karena kita tahu. Kenapa?
Karena yang ngasih sakit Allah, otomatis yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba kalau sakit, punya masalah, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala pasti memberikan kita kemudahan, perlindungan. Yang ketiga, seperti orang hidup dan mati. Keutamaannya, orang yang berzikir kepada Allah itu bagikan seperti orang yang hidup. Orang yang gak berzikir kepada Allah seperti orang mati. Kenapa dianggap hidup bagi mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena hidup itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup itu di tangan Allah. Kalau kita mengkaitkan hidup yang Allah ta'ala berikan dengan mengingatnya, berarti hidup kita hidup yang sungguhan. Tapi kalau kita nggak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dikala kita hidup, berarti apalah manfaat dari hidup kita? Maka kita seperti mati, nggak berfungsi, nggak berfaedah. Maka ketika kita mati juga kita nggak bawa bekal apa-apa. Kebayang ya? Bahwa nanti di akhirat setiap orang bawa bekal masing-masing. Ada orang yang nggak bawa bekal sama sekali. Kenapa nggak bawa bekal? Padahal kan di dunia hidupnya lama, 80 tahun. Iya, ketika saya di dunia ternyata saya nggak pernah bawa bekal untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hidupnya 80 tahun itu seperti hidup? Kayak hidup nggak? 80 tahun nggak bisa bawa bekal sampai akhirat, buat apa? Kalau tidak mengingat Allah. Baik, itu ya singkatnya ya. Sekarang yang keempat, menghidupkan hati. Dengan berzikir kepada Allah, keutamanya adalah menghidupkan hati dan menambah keimanan. Seseorang itu kalau zikir, itu hatinya akan hidup, akan berefek dan berdampak. Allah Ta'ala katakan dalam surat An-Nisa ayat 2. Ya, An-Nisa ayat 2. Allah Ta'ala mengatakan, Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman dialah yang berzikir. Idza dzukirallah, orang yang beriman itu tandanya, Bu. Tandanya orang beriman. Beriman itu gimana sih iman itu? Apa sih iman ini? Bentar. Ini apa ini? Kita minum dulu. Al-Anfal ayat 2. Iya, saya ingat tadi Al-Anfal. Terima kasih sudah diingatkan. Al-Anfal ayat 2. Ya. Al-Anfal ayat 2, Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu bagaimana sih? Iman itu kan orang yang ingat sama Allah, orang yang yakin sama Allah, orang yang hatinya sudah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
mereka yang hatinya ada Allah. Idza dzukirallah, maka ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayatnya bertambah iman. Jadi koridor kita, Bu, kalau kita itu pengen tahu iman kita itu sedang hidup atau tidak, tinggal dicek aja. Kalau ada orang yang menyebutkan ayat atau ada lantunan ayat suci Al-Quran, kira-kira hati kita getar apa enggak? Ya. Kalau pas dengar ayat nggak getar, pas dengar sambal goreng, lagu-lagu itu. Ya, saya masa tahu. Saya tahunya sambal goreng. Pokoknya pas kalau denger lagu nyanyi baru getar. Itu berarti hatinya isinya bukan dzikir, isinya apa? Sambal goreng. Atau yang lain. Jadi hati itu akan bergetar sesuai dengan apa isinya. Kalau isinya uang, ya kalau pas disebutkan uang itu ngelihat ada orang, itu baru getar. Ya. Dari saudara tetangganya habis narik arisan, yang lain getar. Kok dia yang narik? Padahal kemarin habis beli mobil baru, sekarang narik arisan, kok enak gitu. Karena apa? Karena hatinya isinya uang, atau hatinya isinya jabatan. Ketika ada saudaranya naik jabatan padahal nggak ngapa-ngapain, ya, yo ijazah, kok ijazah? Tahu-tahu naik terus getar. Ya, itu bisa jadi hatinya isinya jabatan. Tapi kalau kita dibacakan ayat kemudian getar, berarti hatinya isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba dicek, kalau dengar ngaji atau kita ngelihat ada anak baca Quran kemudian hati kita getar, berarti hatinya masih hidup. Kalau kita kehilangan itu, ya berarti harus diobati hatinya. Mengobati hati dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak zikirnya, dibanyak mengingat Allah, dibanyak baca Al-Qur'annya. Maka kalau hati itu sudah hidup dengan itu, ya Allah, enak, hati tenang, hati lapang, santai, ngadepin hidup itu ya dijalani saja, alhamdulillah. Maka hati lapang, nggak ada masalah kira-kira yang memberatkan hati kita, karena urusan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, hati. Kalau hati sudah baik, maka akan berpengaruh pada mata dan telinga kita. Apa pengaruhnya? Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan, pengaruhnya adalah mata kita akan menjadi mata yang bermanfaat. Mata manfaat itu apa? Setiap mata digunakan itu nilainya adalah ibroh. Ibroh itu apa? Pelajaran. Kalau hatinya hidup ya, mata itu akan melihat pelajaran. Setiap melihat ada kebaikan, oh ini pelajaran buat saya untuk bisa melakukan kebaikan itu. Setiap melihat keburukan, oh ini pelajaran bagi saya supaya kita menghindar dari permasalahan tersebut. Ketika kita melihat saudara kita yang bahagia, oh begitu ya cara bahagia, jadi pelajaran. Setiap ada yang sedih, jadi pelajaran bagi kita. Itu kalau hatinya hidup. Tapi kalau hatinya nggak hidup, amburadul, ngelihat mata senyum, alah paling sedih lu senyum, kok pengira nangis. Ngelihat orang nangis, alah mata apa namanya, air mata buaya, semua pembohongan. Pokoknya setiap melihat sesuatu kelihatannya nggak baik, seakan-akan kita tidak butuh terhadap semua pelajaran. Padahal sejarah itu selalu
Sunatullah ya. Sejarah itu akan selalu berputar. Sejarah itu akan selalu menghampiri pada waktunya. Bahkan kata para sejarawan itu, sejarah itu akan selalu berjalan. Dan kita harus pintar belajar sejarah. Kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari sejarah, maka kita akan masuk ke dalam sejarah itu. Masuk sejarah itu kita akan dididik oleh sejarah. Contohnya gini, kita tahu sejarah contohnya ya, kayak tadi lah contohnya, supaya mendapatkan hidayah adalah mencari kebenaran. Kemudian kita harus belajar, sejarahnya Abu Jahal itu dia nggak bisa dapat hidayah karena tidak mencari kebenaran. Mestinya kita harus belajar dari itu. Tapi ketika kita nggak belajar dari itu, akhirnya kita yang akan jadi sejarah bagi orang lain. Apa? Maka kita akan menjadi contoh bagian orang yang sama seperti Abu Jahal, yang tidak mencari kebenaran sehingga tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berzikir manfaatnya adalah menghidupkan hati, memfungsikan mata menjadi pelajaran, dan memfungsikan telinga untuk bisa mendengarkan Al-Quran dengan nikmat dan nyaman. Yang kelima, terhindar dari kesuntukan terhadap dunia. Terhindar dari suntuk dunia. Suntuk, tahu suntuk? Apa suntuk itu? Sumpah galau. Terhindar dari galaunya dunia. Surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Dengan kita mengingat Allah, kita akan terjaga dari suntuknya dunia. 200 dan 201. Betul? Gak ruh. Iya. Iya, belum saya baca. Baik, Allah Ta'ala mengatakan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'ukum aw ashadda dzikra. Setelah kalian menunaikan ibadah umroh kalian, ibadah haji kalian, pengorbanan kalian, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian, bahkan lebih. Kadang kalau dulu di zaman kafir Quraisy itu mengingat nenek moyang tentang ibadah-ibadah terdahulu itu kuat. Maka ingatlah kepada Allah lebih daripada itu. Jadi ingat Allah itu melebihi ingatan kita terhadap semua sejarah-sejarah kita. Mestinya kita lebih banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah Ta'ala, "Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Jadi ketika orang itu banyak ingat, atau gini gambarannya, ketika dia banyak ingat nenek moyang, banyak ingat, anggaplah itu pelajaran bagi seseorang yang mengingat dunia, antara mengingat Allah dan mengingat dunia. Maka ingatlah Allah melebihi ingat kalian terhadap urusan dunia. Karena ada orang yang hanya di dalam hidupnya orientasinya berdoa supaya dunianya baik. Rabbana atina fid dunya. Ada orang itu yang seperti itu hidupnya. Ya Allah, mudah-mudahan di dunia pena, di dunia saya punya uang banyak, jabatan tinggi, apalagi ya. Apa sih urusan dunia jenengan apa ya? Jenengan pengen itu biasanya. Bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan, shopping ke Minggu Dubai. Tak pikir seleranya Sri Ratu. Sampai Dubai. Istimewa, Insya Allah. Wah, pokoknya kalau melihat ke Eropa, pengen ke itu urusan ingatnya dunia saja. Pokoknya kepingin dapat dunia, lupa untuk ingat pengen dapat
akhirat. Maka kata Allah Ta'ala, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka dia nggak dapat apapun dari urusan akhirat. Karena apa? Karena yang diingat di dunia itu urusan dunia saja dan dia lupa urusan akhiratnya. Tapi kata Nabi, kata Allah Ta'ala ngajarkan kepada kita, tapi mintalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang artinya dunia hasanah itu apa sih, Bu? Apa jenengan? Menurut jenengan dunia yang hasanah, dunia yang apik itu apa? Berangkat ngaji numpak Pajero, sepeda motor Pajero. Apa? Dunia yang apik, ya bisa jalan-jalan, bisa beli tas yang selalu terbaru, beli HP yang selalu terbaru, beli sesuatu yang lain gak punya. Nah, itu yang paling nomor satu dia. Pokoknya punya sesuatu yang lain belum punya. Pokoknya berharap itulah yang dianggap hasanah. Maka kalau kita belajar apa sih hasanah itu, belajarlah kepada Nabi. Karena Nabilah yang telah Allah Ta'ala buktikan untuk mendapatkan dunia hasanah dan akhirat hasanah. Nabi itu kaya, pernah kaya, bahkan kayanya luar biasa. Miskin pernah miskin. Jadi kalau ada pelatihan, ayo kita kaya seperti kaya Nabi. Tapi ada nggak pelatihan, ayo kita miskin semiskin Nabi? Ada? Nggak ada yang ikut paling ya. Kalau diadakan pun nggak ada yang berani ikut. Orang doanya Nabi aja nggak ada yang berani pakai itu. Itu kayaknya sunnah yang paling ditakuti. Nabi pernah doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni bi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku dengan orang miskin. Maka yang miskin berbahagialah, karena kita nanti kumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, miskin dunia itu kan artinya bukan kita kekurangan loh. Miskin itu ya cukup. Dan itulah yang Nabi berdoa. Nabi itu pernah kaya, pernah miskin. Bisa jadi contoh ketika kaya, bisa jadi contoh ketika miskin. Kalau kaya sampai nggak takut miskin, kalau miskin juga nggak takut kehilangan keimanannya. Maka hasanah itu belajar sama Nabi SAW. Dan meminta akhirat pun juga hasanah. Dunia hasanah dan akhirat hasanah. Bagaimana caranya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak zikir, insya Allah dunia kita gak akan suntuk. Karena harapan kita bukan hanya dunia, tapi akhirat yang baik. Baik. Sekarang ada tiga kisah. Ada 3 kisah dari para sahabiat tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang pertama adalah kisah dari bunda kita, istri Nabi yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah bin Al-Harith, beliau pernah ketika beliau di dalam rumah di saat subuh, Nabi itu keluar sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nabi zikir pagi, kemudian Nabi memberikan tausiah sedikit kepada para sahabatnya seperti kultum gitu. Kemudian setelah sholat zuhur, beliau pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, apa yang didapati Nabi dari istri beliau Juwairiyah? Juwairiyah masih tetap dalam posisi yang sama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikirnya istrinya Nabi. Kalau istrinya suami kita, ditinggal turu, diparani wis gak ono, digoleki ke pasar ndak ono, gak ada. Ternyata pulang-pulang bawa
bawa informasi terbaru dari tetangga sebelah. Pokoknya kalau pagi itu harus cepet-cepetan dapat informasi terbaru. Apa sih update terbaru? Sekarang malah nggak perlu keluar ya, langsung di HP sama di TV. Wah, itu updatean terbaru selalu ada. Gosipan. Mati. Cek. Baterai. Itu yang dilakukan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap dalam berzikir kepada Allah. Maka akhirnya sama Nabi diajari lagi bagaimana zikirnya yang baik, zikir yang hebat. Kata Nabi, zikirnya adalah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Apal ini? Coba bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Insyaallah santri ini Ustaz Hatta pinter-pinter. Ini berarti murojaah aja kita ya, kita pelajari. Insyaallah. Coba itu ya dipraktekkan kita semuanya dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian selanjutnya adalah kisahnya dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas namanya Aisyah. Pernah suatu ketika Rasulullah masuk menemui seorang perempuan dan mendapati di hadapannya ada biji dan kerikil. Kemudian dia baca tasbih dari itu. Kemudian Nabi ajari kepada perempuan tersebut, maukah kamu aku beritahu yang lebih mudah dan lebih utama bagimu dari apa yang kamu lakukan itu. Kemudian intinya Nabi mengajarkan tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sahabiat zaman itu tuh semangat berzikir. Bahkan zikirnya dulu gak ada tasbih, sampai pakai kerikil untuk menghitung zikirnya. Kemudian sama Nabi dikasih zikir yang lebih mudah untuk itu, tapi zikirnya panjang ya. Nanti insya Allah kita catat, saya kirim ke Bu Nur, bisa di-share ke yang lainnya. Zikir-zikir apa saja yang dipraktekkan oleh para sahabat, sahabiat dan diajarkan oleh Nabi SAW. Dan para bunda, ini karena tinggal sedikit, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang pakaian. Sedikit. Pakaian, saya mau nanya, pakaian itu gunanya untuk apa? Siapa yang bisa jawab? Menutup aurat. Yang kedua, untuk apa? Menjaga kehormatan, melindungi. Apa lagi? Kalau dari ayat yang jenengan pernah tahu, kira-kira manfaatnya pakaian itu apa? Secara hakikat yang Allah Ta'ala ajarkan ketika Allah Ta'ala memberikan kita itu pakaian, gunanya untuk apa? Tahu? Pakaian itu ibadah loh. Jenengan pakai pakaian itu ada pahalanya. Kalau apa? Kalau ada niat baiknya. Kalau kita tahu fungsinya pakaian itu apa, tahu nggak jenengan? Kalau nggak tahu terus gimana? Saya lihat ya, coba buka surat Al-A'raf ayat 26. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran baru. Ayat 26. Al-A'raf ayat 26. Supaya nanti kalau kita tahu, ternyata pakaian ini gunanya ini. Saya. Sudah saya sebut ya, itu bisa lihat. Iya. Lihat. Ini kunci utama atau hakikat utama diturunkan pakaian. Sebetulnya banyak manfaatnya, cuman yang paling inti ini 3 ini.
Yang pertama kata Allah Ta'ala, lihat, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan, wahai anak cucu Adam, telah kami turunkan kepada kalian, yaitu pakaian. Gunanya apa? Yang pertama, yuwari sawatikum. Yang kedua, warisha. Yang ketiga, walibasun taqwa. Pakaian itu yang pertama gunanya adalah untuk menutup aurat. Ya. Jadi kalau ada pakaian nggak nutup aurat, namanya pakaian bukan? Bukan. Makanya Nabi itu mengatakan kasiyat ariyat. Ada di akhir zaman itu orang pakai pakaian tapi telanjang. Itu kan aneh ya? Sudah tapi belum. Aneh nggak? Sudah. Tipis-tipis. Sudah tapi belum. Ya saya nggak tahu juga apa maknanya. Kasiyat ariyat. Apa namanya? Berpakaian tapi telanjang. Kalau kita nggak tahu, kan buktinya pakaian. Ternyata apa? Seseorang yang berpakaian tapi tidak menutup auratnya, itu namanya aib. Atau dia menutup aurat tapi auratnya masih masih kelihatan atau tampak. Ya. Atau seperti itulah, jenengan tahu. Maka itu tidak dinamakan berpakaian. Maka tugas atau fungsi utama dari pakaian adalah menutup aurat. Ya. Ini kunci utama pakai pakaian ya. Diajarkan untuk anak-anak kita juga. Ya, masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa namanya? Itu ya, pakai aurat, untuk menutup aurat. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk risha. Dan itu adalah yang pertama tadi, menutup aurat itu adalah pakaian darurat kita. Bukan pakaian darurat ya, itu pakaian yang paling penting harus kita gunakan utama. Yang paling penting dari berpakaian adalah menutup aurat. Dah. Itu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah pakaian untuk tambahan. Namanya risha. Risha itu adalah untuk keindahan, untuk hiasan. Kan ada ya orang itu kalau pakaiannya lebih rapi, kelihatan lebih ganteng, lebih cantik, lebih bersih, ya kan? Ada yang kalau pakaiannya tambah, kan gitu. Jadi pakaian itu untuk memperindah, tapi konsepnya adalah untuk memperindah atau untuk tambahan, untuk risha, untuk lebih rapi, untuk lebih indah, lebih enak dipandang, gitu kan? Itu namanya risha. Boleh. Yang ketiga, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang ketiga, gak apa-apa itu kan udah gimana lagi? Gak apa-apa, gak aman. Yang ketiga, ini yang paling penting. Berpakaian itu libasut taqwa, untuk ketakwaan. Dan ini yang banyak hilang dari kita. Kita sudah menutup aurat, sudah menambah keindahan, tapi kita lupa untuk menjadikan pakaian kita itu adalah bahan ketakwaan kita. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian itu menambah ketakwaan. Bagaimana contohnya? Ya umpama jenengan pakai busana muslim, pakai pakaian muslimah, akhirnya kan secara nggak langsung menambah menambah ketakwaan kita. Apa jenengan pede pakai busana muslim kemudian masuk ke masjid, jelas masuk ke ruangan yang remang-remang gitu, kok gak pantas dia kan? Atau pakai
Karena apa? Karena pakaian itu sesungguhnya mencerminkan ketakwaan kita. Jadi gunanya pakaian adalah ketakwaan. Ketika kita pakai baju yang muslimah, yang baik, otomatis menambah ketakwaan kita kepada Allah. Kita menjaga diri, kita juga menjaga orang lain untuk bisa menundukkan pandangannya. Dan itu diriset dulu. Di Eropa itu saya pernah lihat, ada orang usil sama perempuan yang pakaiannya minim. Tapi ketika mendapatkan itu, oh iya, kalau nggak salah, kalau jenengan pernah lihat video badut di pinggir kolam renang itu, itu kan biasanya kalau ada orang lewat suka digodain, tapi emang niatnya hiburan. Tapi ketika ada perempuan muslimah, dia lebih menjaga dirinya, karena dia tahu ini yang hormat, ini lebih ya. Itu secara nggak langsung naluri manusia akan berkata seperti itu. Maka pakaian adalah untuk ketakwaan. Hati kita juga semakin tunduk, semakin tenang. Yo mosorek kerudungnya lebar, pakaiannya rapi, tapi omongannya pedas, omongannya gak enak, kan gak enak. Terus berbuat buruk kan gak enak. Otomatis itu menjadi bagian ketakwaan kita. Jadi pakaian itu adalah gunanya untuk ketakwaan. Maka kalau berpakaian tidak melahirkan ketakwaan, berarti pakaian kita tidak ada nilainya. Kalau berpakaian tidak melahirkan ketakwaan, berarti pakaian tidak ada nilainya. Karena tujuan pakaian adalah walibasut taqwa dzalika khair. Dan itu yang paling penting. Kata di dalam pepatah Arab dikatakan, idzal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiyan. Seseorang kalau tidak memakai pakaian dari ketakwaannya, maka dia berani untuk telanjang meskipun berpakaian. Maka salah orang mengartikan kalau hatinya dulu dijilbabi sebelum fisiknya dijilbabi. Padahal jilbab itu adalah bukti ketakwaan seseorang, dan itu nggak bisa dilepaskan. Nggak ada ceritanya hatinya dikerudungi dulu baru fisiknya. Padahal fisik dikerudungi itu mencerminkan hati yang terkerudungi. Tapi kalau emang ada orang yang sudah berjilbab, hatinya belum baik, ya itu yang perlu dibersihkan adalah hatinya, tapi fisiknya tetap, ya itu bentuk ketakwaan dia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Intinya manfaat dari pakaian adalah 3. Yang pertama menutup aurat. Yang kedua adalah hiasan. Yang ketiga adalah baik, nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya tentang pakaian. Tapi terakhir ada faedah sedikit tentang pakaian. Lihat, Nabi itu ketika diutus oleh Allah ke Mekah, Nabi itu punya misi untuk berdakwah umat dan untuk memperbaiki akhlaknya orang Mekah. Dan yang Nabi ajarkan untuk akhlak orang Mekah itu merubah dari kejahiliaan mereka menuju ke gak jahiliyah, menuju ke ilmu. Dan itu ada 4 yang Nabi benahi. 1, jangan tulis dulu ya, nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang pertama surat Al-Imran ayat 154. Supaya kita tahu, Al-Imran 154. Supaya kita tahu tugasnya Nabi yang Nabi angkat dari kebodohan orang jahiliyah itu apa gitu. Bukan bodoh otaknya loh, Bu. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu pinter-pinter, orang perdagangannya itu luar biasa, berarti mereka orang cerdas. Tapi Nabi tetap, Allah Ta'ala katakan mereka orang jahiliyah karena 4 ini.
Yang pertama surat Al-Imran ayat 154. Kata Allah Ta'ala, qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yaitu prasangka jahiliyah. Prasangka jahiliyah itu artinya dia tidak yakin kepada Allah untuk disembah. Maka itulah yang Nabi benahi. Pertama, tentang akidah kejahiliaan mereka. Itu tugas Nabi pertama yang Nabi angkat. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 50. Al-Maidah ayat 50. Al-Maidah ayat 50, Allah Ta'ala mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Yaitu hukum jahiliyah. Hukum yang ada di zaman jahiliyah itu yang Nabi benahi mereka untuk mengikuti hukum Islam. Salah satu hukum yang aneh di zaman jahiliyah, kata Bunda Aisyah itu, yaitu hukum pernikahan. Jadi satu perempuan, bisa dibuahi oleh banyak orang. Kemudian ketika nanti sang perempuan itu hamil, punya anak, nanti keputusan di perempuan itu untuk memilih siapa dari antara laki yang pernah membuahi dia, dipilih jadi anaknya dari bapaknya dari anaknya ini. Ini salah satu bentuk pernikahan. Ada banyak macam pernikahan di jahiliyah, salah satunya ini. Maka hukum seperti itu Nabi angkat, Nabi ajari kepada hukum pernikahan di dalam Islam. Oke. Yang ketiga, surat Al-Ahzab ayat 33. Al-Ahzab ayat 33. Al-Ahzab ayat 33. Lihat, ini inti. Kata Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu yang Nabi angkat kemudian, yaitu wahai perempuan. Ini tolong ya, dalam Islam jangan seudon dulu. Pasti ada hikmah besar. Kenapa perempuan itu diminta untuk banyak di rumah? Karena salah satunya adalah hal yang paling penting urusan dunia itu adalah mencetak generasi yang mukmin. Dan yang mencetak generasi mukmin itu adalah para ibu. Ya, karena sekolah pertama anak adalah ibunya. Jadi kebaikan generasi itu tergantung pada kebaikan ibunya. Makanya kenapa kalau Allah Ta'ala tugaskan perempuan banyak di rumah. Tapi boleh keluar dengan syarat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan bersolek, jangan berglamor seperti glamornya orang jahiliyah. Burj, tabarruj itu tahu jenengan di Doha, bukan Doha, mana? Dubai. Di Dubai itu mana sih Dubai itu? Mana? Timur apa barat? Timur Tengah. Di Dubai itu ada gedung pencakar langit itu. Apa namanya? Pernah sana nggak? Ketos atau Datos, Dutos, Dubai Town Square, Burj Khalifa. Lihat kalimatnya, Burj. Burj itu apa? Bangunan tinggi. Burj. Tabarruj itu biasanya orang berglamor itu rambutnya disanggul ke atas. Ya, artinya ini salah satu tanda fisik ya. Atau tanda fisik yang lain adalah memakai pakaian yang beda supaya bisa dilihat beda dengan yang lain. Itu juga bentuk tabarruj, supaya dipandang orang lain beda, supaya menjadi sorotan dari yang lain. Kalau kayak gini kan koyoke podo kabeh kan.
Kayaknya semuanya umurnya 22 tahun semua. Kan kayaknya sama semua, tapi kalau ada yang itu namanya tabarruj. Pokoknya kelihatan itu namanya salah satu tabarruj. Nanti kita pelajari bagaimana tabarruj. Intinya berarti salah satu tugas Nabi di Mekah, di kafir Quraisy adalah mengajari mereka tentang berpakaian. Dan orang yang memakai pakaian tidak sesuai yang Allah Ta'ala ajarkan berarti termasuk pakaian jahiliyah. Jadi pakaian itu penting, makanya Nabi sampai ajarkan tentang pakaian, pentingnya pakaian. Yang keempat, surat Al-Fat ayat 26. Al-Fat, Al-Fatah ayat 26. Al-Fatah ayat 26, Allah Ta'ala mengatakan Irja'alal ladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah. 26 Al-Fatah, yaitu hamiyah al-jahiliyah. Apa hamiyah al-jahiliyah? Fanatik. Ya, hamiyah itu fanatisme, fanatik terhadap kelompoknya, fanatik terhadap golongannya, fanatik terhadap keluarganya, fanatik terhadap anaknya. Lek anakku pasti bener, anak wong lain pasti salah. Fanatik sama sukunya, fanatik sama jamaah kajiannya, pokoknya fanatik pasti bener. Itu yang Nabi angkat. Maka para bunda yang dirahmati oleh Allah, banyak hal-hal yang harus kita pelajari supaya kita menghilangkan dari fanatis. Fanatis itu kan secara nggak langsung hal yang sudah mendarah daging ya. Banyak kebiasaan-kebiasaan mungkin yang kita anggap lumrah, tapi ternyata Islam mengajari kita yang berbeda. Maka bagaimana sikap kita? Ya tinggalkan semua yang menjadi kebiasaan meskipun sudah mendarah daging. Kemudian kita mencari apa yang benar dalam Islam. Salah satu budaya di dalam kebiasaan kita itu ya budaya apa namanya? Hubungan laki sama perempuan. Contohnya ya bebas saja kalau sama laki sama perempuan ngobrol berduaan, bukan muhrim, bukan mahram, ya nggak ada batasan. Namanya perempuan sama ipar nggak ada batasan. Guyon yo taplok-taplokan, main remi tolet-toletan. Terus pokoknya nggak ada ya, menganggap adik ipar kita seperti adik kita. Nanti kalau kejadian kayak di film itu ya bahaya. Dan semuanya itu diawali dari yang kecil kadang biasanya. Tidak harus sampai yang besar, na'udzubillah. Contoh terkecil soal salaman. Gak pernah membatasi tangan kita ini bisa disalami dengan siapa saja. Itu salah satu hikmah ya, kenapa perempuan disuruh pakai jilbab. Kata Allah Ta'ala, apa namanya, an yu'raf, gimana kalimatnya, supaya mudah dikenal. Ya enggak, orang berpakaian muslimah kan supaya mudah dikenal. Dikenal apanya? Orang pakai, maaf, yang pakai cadar kan semuanya hitam. Gimana cara mengenalinya? Gimana coba Bu? Kalau ayat itu bilangnya kalau pakai jilbab mudah dikenali. Sekarang seumpama pakai cadar semuanya. Kira-kira gimana cara mengenalinya? Gimana ayat itu mengatakan supaya mudah dikenali? Tidak mengenal tadi. Mengenalnya itu dengan apa? Kata para ulama, bukan mengenal orangnya, tapi mengenal tentang kehormatannya, mengenal lebih hormat, mengenal lebih mulia. Jadi seseorang yang pakai busana muslim lebih dikenal kehormatannya, lebih dikenal kemuliaannya. Maka ketika kita diajari berpakaian dalam Islam, kita itu sedang diangkat kemuliaan dan kehormatannya. Maka jangan dijatuhkan kehormatan dan kemuliaan yang Allah Ta'ala telah berikan. Salah satunya tadi, menjabat tangan tadi.
Kita mudah-mudah saja udah dimuliakan sama Allah Ta'ala, tangan kita berikan, mentang-mentang adik ipar disalami, kakak ipar salami, paman suami bukan mahram disalami. Itu keluarga, apalagi tetangga. Ya, ada tetangga baru nikah, kok suaminya sana kok keker, ganteng, mobilnya Alphard. Baik mas, salami. Itu menjatuhkan kehormatan, nggak boleh. Jadi ada batasan mahram. Jenengan mulia, tangan jenengan mulia. Ya, semuanya adalah, dan perempuan itu adalah kehormatan. Harta yang paling mahal bagi seorang suami itu adalah keluarganya. Maka jagalah harta suami. Ya kan, seorang perempuan itu kan menjaga harta suami. Dengan jenengan menjaga diri sendiri, berarti jenengan telah menjaga harta suami. Maka dijaga ya batasan itu. Ini kadang memang kebiasaan. Mungkin karena kita udah dulu jarang diajarkan sehingga kita terlalu biasa. Nolaknya gimana sih? Ya, namanya suatu yang beda itu pasti pertama nggak ditentang sama. Oh sombong saiki mentang-mentang ngaji di masjid. Dia bang, masjid Istiqomah, di majelis taklim Raudhatul Ilmi, saiki malah sombong gak tahu salam. Gak apa-apa, bilang ya maaf bukan mahram, cukup saya tetap salam, saya tetap ngobrol baik, tetap ada mahramnya, gak usah salam. Saat ini mungkin dia nggak tahu, ketika dia tahu, dia baru tahu ternyata jenengan adalah mulia. Itu nggih Bu. Maaf waktunya agak panjang, semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan doa ini mampu menjadi penghias diri kita semuanya, yaitu dengan kita memperhatikan zikir kita dan cara berpakaian kita. Minta maaf kurang lebihnya para bunda, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata yang tidak pantas diucapkan, kalau ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat-sehat, semoga semangat terus, mudah-mudahan tetap solid dan istiqomah. Ya. Mudah-mudahan nanti pengajian selanjutnya semangat datang ke majelis taklim, bukan sekedar, tapi kita mau membiasakan diri di surganya Allah. Maka nanti kita akan dimudahkan untuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf. Astaghfirullah. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik fi hayyina, Allahumma barik fi ta'limina, Allahumma barik fi majmu'atina, Allahumma barik fi majlisina hadhihi, Allahumma barik fi muassasatina, Allahumma barik fi man yuhyina, Allahumma barik fi ta'allumina wa asyatidatina wa talamidina wa abnaina wa ummahatina wa auladina. Allahumma ij'al tajmu'ana hadha tajmu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.